Pertama, ketika sahabat Umar bin Khattab menyatakan nikmatil bid'atu hadihi, yang perlu kita tegaskan adalah kapasitas beliau itu sebagai apa? Sebagai ahli bahasa, sebagai sahabat biasa, atau sebagai pemimpin agama. Ini yang perlu kita tegaskan. Dan riwayat yang masyhur yang sampai kepada kita, sahabat Umar bin Khattab menyatakan nikmatil bid'atu hadihi itu beliau sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin umat Islam, sebagai tokoh agama, sebagai pemimpin agama. Sehingga apa yang disikapi oleh beliau atau pendapat-pendapat beliau terkait dengan keagamaan, maka otomatis itu adalah bersifat keagamaan, bukan bersifat kebahasaan. Tuh teman-teman ya. Karena sahabat Umar bin Khattab ini memang menyikapi terkait dengan sikap beliau, kebijakan beliau mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Lalu beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadihi, ini otomatis bukan bid'ah secara bahasa, tapi bid'ah secara agama. Nah, ya teman-teman, jadi sekali lagi, yang menyatakan itu adalah sebagai bid'ah lugawi, bid'ah secara bahasa, mohon dikoreksi kembali. Itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menanggapi terkait perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat tarawih berjamaah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ni'matil bid'ah hadhi." Ya, videonya sudah kita lihat, kami lihat dari awal sampai akhir video, ternyata beliau memahami perkataan Umar ini berdasarkan asumsi beliau sendiri. Tidak dibangun di atas hujah argumentasi pendalilan Al-Quran misalnya, hadis, atau ucapan-ucapan para ulama terkait dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini. Ni'matil bid'ah hadhihi. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menggabungkan kaum muslimin untuk sholat tarawih berjamaah. Akhirnya Umar bin Khattab berkata ni'matil bid'ah hadhihi. Ini disampaikan oleh para ulama bahwa bid'ah yang disampaikan oleh Umar adalah bid'ah secara lugawiyah. Dan yang menyampaikan itu adalah ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Kredibilitas keilmuan mereka, manhaj mereka, akidah mereka diakuin oleh ratusan juta manusia. Lo Anda siapa? Ngomentari terkait dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini. Sebelum kita ada dan sebelum Anda ada, apa yang disampaikan oleh Umar sudah disikapi dan sudah disampaikan oleh para ulama. Oh, ini loh makna bidah yang dimaksud oleh Umar. Misalnya spill ucapan Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir ini semua orang mengakui akan kualitas keilmuan beliau. Di sini di juz pertama halaman 206 Quran surat Al-Baqarah ayat 117. Ya, na'am 117. Al-Imam Ibnu Katsir beliau berkata, "Wal bid'atu ala qismain taratan takunu bid'atan syar'iyyatan ka qaulihi fa inna kulla muhdasa bid'ah wa kulla bid'atin dolalah." Beliau berkata bahwa bid'ah ya, secara istilah syariat seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap yang muhdas perkara baru pasti bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa taratan takunu bid'atan lugawiyatan ka qauli Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an jam'ihi iyyahum ala salatit tarawih wastimrarihim ni'matil bid'ah hadhihi. Al-Imam Ibnu Katsir beliau secara spesifik langsung menyampaikan bahwa bid'ah secara lugawiyah seperti ucapan Umar bin Khattab ketika mengumpulkan kaum muslimin sholat tarawih berjamaah. Umar mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Ini referensinya jelas loh. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian. Lantas siapa Anda dibanding Al-Imam Ibnu Katsir? Kemudian yang kedua, nanti Anda bisa lihat saja perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Juz pertama halaman 128. Saya rasa Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ini tidak asing lagi di telinga para penuntut ilmu karena buku-buku beliau, kitab-kitab beliau ini banyak dijadikan sebagai maroji, referensi ketika dalam mengajar atau belajar. Satu di antaranya adalah seperti Lataiful Ma'arif, Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini buku beliau sangat laris manis sekali di kalangan masyarakat, di kalangan para thalabatil ilmi. Dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, juz 1 halaman 128, diperhatikan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau berkata, "Ma waqa'a
fi kalami salafi min istihsani ba'dil bid'ah fa inna madzalika fil bid'il lugawiyyah la syar'iyyah fa min dzalika qaulu Umar ni'matil bid'ah hadhihi. Jelas Al-Imam Ibnu Rajab pun beliau secara spesifik mengatakan bahwa tuh contoh bid'ah secara bahasa ini seperti perkataan Umar di mana ketika dia mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat tarawih berjamaah. Kemudian setelah melihat demikian, Umar berkata, ni'matil bid'ah hadhihi. Ulama mengatakan bahwa bid'ah yang disampaikan oleh Umar adalah bid'ah secara lugawiyah. Kalau bid'ah-bid'ah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, mungkin yang masyhur adalah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar, atau hadis-hadis yang lain yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang bid'ah. Kata para ulama yang disampaikan oleh Nabi adalah bid'ah secara istilah syariat. Adapun bid'ah yang disampaikan oleh Umar ketika kaum muslimin sholat tarawih berjamaah, baru kemudian Umar mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Ulama mengatakan bid'ah yang disampaikan oleh Umar adalah bid'ah secara lugawiyah. Jelas referensinya kita sampaikan Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Siapa Anda dibanding dua imam besar ini? Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kredibilitas keilmuan mereka, manhaj mereka, akidah mereka diakui oleh semua orang. Siapa Anda dibanding dua imam besar ini? Mudah-mudahan kita jujur dalam berdakwah menyampaikan kepada umat. Bukan cari pembenaran, tapi kita cari kebenaran dalam beragama dan menyampaikan ilmu kepada umat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebentar lagi adzan dan kumat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.